bapak-bapak, para purnawirawan yang tergabung dalam FKP 3 yang kita mendiskusikan tentang langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis. Saya dan Gus Imin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan, atas kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh para purnawirawan ini untuk mendorong perubahan. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu orang-orang hebat. Beliau adalah mantan Panglima tinggi Pati di TNI, baik darat, udara, laut. Mantan Danjen Kopassus, mantan Danjen Marinir, mantan Kepala BIN. Pertemuan ini silaturahmi, tidak ada agenda khusus, tapi intinya kita berbagi informasi untuk menatap masa depan. Bagaimana agar bangsa kita terjadi kemajuan demi kemajuan dengan berbagai agenda masing-masing. Adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Jadi kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional. Perubahan-perubahan inilah yang mendasari mengapa kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan, diskusinya tadi sangat produktif dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan pun bisa produktif dan efektif. Silakan. Suatu figur pemimpin bangsa yang cerdas, amanah, Pancasilais, dan yang paling penting adalah jelas rekam jejak, rekam karya, dan gagasannya. Menurut para purnawirawan, ini Bapak Anies ini suatu figur yang cocok untuk mengemban atau memimpin negara dan bangsa Indonesia ke depan. Beliau intinya sangat memiliki komitmen nasional yang masih tinggi semangatnya. Meskipun beliau sudah purnawirawan, tetapi beliau menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan, NKRI, ideologi bangsa, itulah. Sehingga masukan-masukan beliau akan menjadi model kita untuk bekerja lebih lanjut di Pilpres yang akan datang. Gus, selain silaturahmi, ada nggak Gus obrolan salah satu dari jenderal purnawirawan yang tadi hadir menjadi kapten timnas untuk kami? Sampai hari ini belum kita bahas ya, dalam proses pembahasan dan masukan hari ini lebih bersifat membriefing saja untuk memberikan masukan-masukan bagi langkah-langkah saya. Berarti artinya pembahasan terkait politik praktis itu ada berarti ya Gus? Ya, terutama beliau memberi arahan briefing cara pandang, pengalaman bekerja di masing-masing bidang, terutama pertahanan, keamanan. Gus, tadi dari 6 itu siapa aja sih Gus? Tadi yang kelihatan kan Pak Sutioso gitu. Sutioso, Pak Fakhrul Razi, Pak Hartomo, mantan Danjen Marinir, kemudian Pak mantan Danjen Kopassus, kemudian Pak Syauki, mantan Danjen Marinir.
Diskusi di kediaman Anies, Purnawirawan TNI dan Polri makin mantap mendorong perubahan. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, kediaman Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan disambangi oleh beberapa purnawirawan perwira tinggi dari TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP 3. Kedatangan para mantan jenderal tersebut guna makin memantapkan langkah ke depan dan membahas hal teknis dan praktis terkait untuk mendorong perubahan. Jadi kami melakukan diskusi bapak-bapak para purnawirawan yang tergabung dalam FKP 3 yang kita diskusikan langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Ini bukan perjumpaan pertama dan sudah berlangsung berkali-kali. Sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis, jelas Anies di kediamannya Lebak Bulus Cilandak Jumat 6 Oktober. Saya dan Gus Imin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan kerja luar biasa para purnawirawan untuk mendorong perubahan. Hal tersebut mendasari kita semua merapatkan barisan, tambahnya. Para anggota FKP 3 itu juga mendapatkan beberapa poin yang terdapat dalam agenda perubahan, di mana seketika itu juga para mantan petinggi TNI Polri tersebut langsung selamat dan makin mantap dalam barisan bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Tapi dijelaskan kami ingin mendorong Indonesia yang lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan lebih mudah, biaya pendidikan yang murah, sistem kesehatan yang lebih sederhana, dan juga kita sepakat ingin Indonesia yang mandiri serta berwibawa di gelanggang internasional, paparnya. Sementara itu, menurut salah satu purnawirawan tinggi Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi menyatakan bahwa ada kesempatan terkait perubahan yang diusung Amin dan semangat perubahan yang ingin didorong para purnawirawan tinggi. Demikian tadi kami mencoba mendalami perubahan. Kami khawatir perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat drastis, tapi ternyata beliau menjelaskan dengan sangat baik dan sangat masuk akal dan juga sangat beretika, tutur Razi. Beliau juga menyampaikan itu juga dan menekankan perubahan utuh bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang sangat terpelajar dan itu dilakukan demi kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Lanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Letjen TNI Purnawirawan Sutioso yang mengakui rekam jejak dan prestasi Anies merupakan faktor penting yang membuat para purnawirawan sejalan untuk menitipkan kepemimpinan nasional ke depan kepada pasangan Amin. Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya, kita tahu. Semua capres itu kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan, apakah dia punya sukses story gak ketika menjabat, sehingga kita yakin karena dia mengurus sesuatu yang tidak mudah bagi Indonesia. Kita harus yakin dia mumpuni, dia sanggup gitu, dan amat yakin dia sanggup, tandasnya.